saya Siti Ramlah, mahasiswa STK PPGRI Banjarmasin, program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih itu sistem pakar dan metode apa sih yang digunakan pada sistem pakar tersebut. Ada yang tahu? Ayo, mari sama-sama kita pelajari dan kita lihat penjelasannya berikut ini. Pengertian sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Sejarah sistem pakar. Sistem pakar pertama kali dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali adalah General Purpose Problem Solver atau GPS yang dikembangkan oleh Newell and Simon. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seseorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya, dokter, mekanik, psikolog, dan yang lainnya. Beberapa aktivitas memecah masalah. Yang pertama, interpretasi. Artinya, membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah. Pengambilan keputusan dari hasil observasi, termasuk pengenalan ucapan, analisa citra, interpretasi sinyal, dan yang lainnya. Yang kedua, prediksi. Memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Contoh, prediksi demografi, prediksi ekonomi. Yang ketiga, menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan yang lainnya. Keempat, perancangan desain. Menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu. Contohnya, perancangan layout sirkuit bangunan. Yang kelima, perencanaan. Artinya, merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, seperti perencanaan keuangan dan militer. Selanjutnya, monitoring. Artinya, membandingkan hasil pengamatan dengan kondisi yang diharapkan. Contoh, Computer Aided Monitoring System. Selanjutnya, ada debugging. Artinya, menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi, seperti memberikan resep obat terhadap pelan. Selanjutnya, instruksi. Mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek. Contoh, melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Kontrol. Mengatur tingkah laku suatu environment yang kompleks, seperti melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Struktur sistem pakar yang terdiri dari dua bagian pokok. Yang pertama, lingkungan pengembangan atau development environment, dan lingkungan konsultasi atau consultation environment. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Komponen-komponen yang terdapat dalam arsitektur atau struktur sistem pakar seperti bisa kita lihat dari gambar sebelumnya. Yang pertama,
antarmuka pengguna atau user interface, merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Artinya, antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima dari sistem dan menyajikannya ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh si pemakai. Yang kedua, ada basis pengetahuan. Maksudnya di sini adalah mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Artinya adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar, dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman dari si pemakai. Yang keempat, mesin atau motor inferensi, inference engine. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Yang kelima, workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja, working memory, digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk untuk keputusan sementara. Yang keenam, fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar, digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Ketujuh, atau yang terakhir, perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran komputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialami, serta mengevaluasi apakah pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa mendatang. Metode atau penalaran sistem pakar. Yang pertama, ada forward chaining, merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan, kemudian aturan tersebut dijalankan. Yang kedua, ada backward chaining, merupakan menggunakan pendekatan goal-driven, dimulai dari harapan apa yang akan terjadi atau hipotesis, dan kemudian mencari bukti yang mendukung atau berlawanan dengan harapan kita. Sering hal ini memerlukan perumusan dan pengujian hipotesis sementara. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam, maka digunakan perbedaan forward dan backward chaining. Jadi, dari penjelasan sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan dari forward chaining dan backward chaining terletak dari caranya dalam menyelesaikan permasalahan. Yaitu, forward chaining merupakan metode pencarian yang memulai prosesnya dari sekumpulan data atau fakta, dan dari fakta-fakta tersebut didapatkan kesimpulan yang dijadikan solusi dari permasalahan. Sedangkan backward chaining merupakan metode pencarian yang dimulai dari tujuan, yaitu kesimpulan yang menjadi solusi dari permasalahan. Perbedaan secara signifikan yaitu
Forward chaining disajikan untuk masa depan, sedangkan backward chaining disajikan untuk masa lalu. Yang kedua, dalam forward chaining, penjelasan tidak difasilitasi, sedangkan backward chaining, penjelasan difasilitasi.